Sunda Wiwitan, Pak Sunda Wiwitan, silakan Pak. Mau diskusi sama Dani, silakan. Ya, saya mau bertanya sebentar ya ke Pak Dani atau siapa tuh? Badai ya? Bajai. Badai. 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 Bukan bajai, badai. Ini mengenai Muhammad sama hari kiamat ya? Anggap aja kita ngobrol aja ya Pak Dani ya? Ya, ngomong santai aja. Jangan ada fitnahan, ada apa. Saya nggak suka juga. Iya, saya juga nggak suka. Siapa yang ya, fitnah Pak Dani? Saya tidak pernah fitnah Pak Dani. Sebelum Nabi Adam diciptakan, Muhammad itu sudah diciptakan duluan berupa nur ya Pak Dani ya? Nurnya, cahayanya. Iya, kan kata saya juga berupa nur. Tapi kenapa Muhammad diturunkannya di akhir zaman? Nggak di zaman Nabi Nuh, Nabi Lut, atau Nabi Soleh ya. Terus Muhammad ini diambil lagi sama penciptanya di umur 63 tahun. Di saat suasana masih kisruh nih, masih terjadi peperangan, bahkan sampai terjadi perang saudara antara Aisyah sama para sahabat Nabi, termasuk Sayyidina Ali ya. Nah, terus tanda-tanda kiamat itu akan muncul kalau di seluruh dunia ini udah tidak menyembah lagi Allah dan tidak mengakui Nabi Muhammad. Nah, berbarengan dengan itu diturunkanlah Dajjal. Dajjal ini sangat sakti, nggak ada yang bisa ngalahin dia. Bahkan Sun Gokong aja nggak bisa ngalahin nih pada ini. Padahal Sun Gokong sakti ya. Iya. Nah, pertanyaan saya, di Dajjal ini kenapa bisa dikalahkannya cuma sama Yesus atau Isa? Kenapa bukan sama Muhammad? Sudah itu aja Pak Dani. Terima kasih. Iya. Terima kasih ya. Pertanyaan cukup bagus. Kenapa tidak Muhammad yang menghancurkan Dajjal? Karena Nabi Muhammad SAW telah wafat pada tahun 632 Masehi. Karena dia sudah tampil, maka yang masih hidup itu hanya Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa alaihissalam turun kedua kalinya di muka bumi ini untuk menyatakan dirinya dia adalah seorang utusan dari Allah. Nanti kalau kita jumpa, nanti baru kita tahu. Dia akan menyatakan kepada umat seluruh manusia di muka bumi ini. Bagaimana caranya umat manusia bisa mendengarnya? Allahu a'lam, kita tidak tahu bagaimana caranya. Teknisnya Allah yang Maha tahu. Tapi manusia di muka bumi ini pasti mengetahui kedatangan Nabi Isa alaihissalam. Caranya saya tidak ada penjelasan itu. Makanya setelah datangnya Nabi Isa alaihissalam menyatakan dirinya adalah utusan. Itu yang disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW selama sebentar Pak Dani. Kalau begitu berarti artiannya bukan Nabi Muhammad, Nabi akhir zaman. Isa berarti. Karena Isa masih hidup dan berada di surga sana. Ya, Isa turun kedua kali bukan membawa agama. Risalah. Dia tidak membawa risalah. Dia hanya menegakkan risalah Nabi Muhammad SAW. Menegakkan. Makanya Muhammad waktu yang telah menyelesaikan risalah Allah, ya, ajaran Allah, ya, ajaran Islam. Sebentar saudaraku. Satu. Saya bantu saja. Ngomong satu. Sangkan kalian 99 saja, saya santai. Udah diam. Jadi di saat Nabi Isa datang, santai saja loh. Damaskus. Nggak ngerti kamu yang dikasih tahu ya. Hargai Pak Dani yang ngomong, bukan kamu punya mulut. Pak Dani yang ngomong, hargai Pak Dani, ngerti? Oke. Lanjut Pak Dani. Ya, terima kasih saudaraku. Jadi di saat Nabi Isa alaihissalam turun di Masjid Damaskus yang dikatakan Masjid Kubah putih itu, sekarang sudah terbukti ada Masjid Kubah di Damaskus itu dan berwarna putih. Itu akan turun Nabi Isa dan ada Imam Mahdi, dan Imam Mahdi menjadi imam sholat pada subuh hari.
itu Imam Mahdi yang menjadi imam. Waktu Imam Mahdi mempersilahkan Nabi Isa untuk menjadi imam, apa kata Nabi Isa? Kamu lebih berhak menjadi imam. Saya adalah pengikut Nabi Muhammad SAW. Itu yang dikatakan Nabi Isa alaihissalam. Dia hanya tugasnya untuk menegakkan ajaran Muhammad SAW. Itu jelas kan. Maka dia tidak membawa risalah. Ada dalilnya? Ada di dalam hadis itu kan ada. Sudah saya sampaikan berulang kali itu. Bukan di Quran tapi di hadis ya. Kalau hadis kan itu hadis. buatan manusia. Di hadis Berarti nggak adalah sahih. ucapan Rasulullah. Oh, hadis. Kalau hadis nggak sahih Jadi- Pak, maaf ya. Kalau hadis nggak sahih. Ya. Itu hadis hadis itu sahih. buatan manusia, Oh, karang-karangan manusia yang namanya hadis. Oh, Nggak ada hadis yang sahih Pak. hadis. Setahu saya ya. Oh, hadis. Setahu saya nggak ada hadis yang sahih. Siapa yang bisa ngukur hadis itu Kalau sahih apa kalian enggaknya? yang Nggak ada yang bisa menegaskan ngukur. keimanan hadis menegaskan keimanan Islam, Nggak kalian bisa, tolak. nggak bisa keukur kesohihan Nabi hadis itu nggak Kalau bisa. hadis yang jelek-jelek kalian tampilkan. Nggak ada, saya nggak ada menampilkan hadis yang jelek. Pak. Oh, jadi ada yang jelek. Oh, jadi Cuman jelek. hadis itu nggak sahih, soalnya yang bikin Badai. manusia. Sebentar Pak Yang Sunda Wiwitan, saya menunjukkan jelaskan Islam dulu langsung Badai. tampilkan. Sebentar, Badai. Pak Sunda Wiwitan ini dulu Muslim, ya. Dia tahu. Ini Pak Sunda Wiwitan sekarang jadi penganut agama kepercayaan. Iya. Dia keluar dari Islam. Jadi Muslim, kamu jangan iya. silakan Ini tanya. nggak apa-apa lah. Bukan Kristen dia, bukan Kristen. Jangan salah. Dia bukan Pak, Kristen ya. pikiran. Kamu jangan mikir dia Pak Sunda Wiwitan itu Kristen ya. Dia Muslim tadinya. Ya silakan. Oh iya, Muslim banyak kan orang Muslim menjadi Kristen, Kristen menjadi Muslim, itu hal biasa. Emang apa? Enggak, Anda jangan main Tidak. hadis. Bukan, dia Main- belum main- Kristen. Dia tidak Kristen, Pak Sunda Wiwitan. Ya, Sunda Wiwitan itu agama kepercayaan orang Sunda. Itu agama leluhur. Bukan Kamu jangan bilang Kristen, Pak. Kristen, ya. Belum jadi Kristen. Oh, belum Kristen. Ya, jadi jangan kamu samain dulu ya. Ini dia perspektifnya dari Muslimnya. Ya, silakan. Silakan Pak Sunda Wiwitan. Anda jangan bicara masalah hadis sekarang. Soalnya jangankan hadis, Quran aja banyak yang belum sahih. Jangan bicara hadis karena hadis itu bikinan manusia. Oke, lanjutkan Pak Dani. Alkitab bikinan apa? Sebentar, Pak Dani, lanjutin. silakan. Mbak Dani tanggapin dulu. Maaf. Badai, Ini jangan ke Sunda Alkitab Wiwitan agamanya ya. Ini nggak ada urusan. Sebentar. Pak Oke, Dani siap, tanggapin siap. dulu. Oke, siap. Saya salah Pak. Oke, terima kasih. Apa yang dikatakan Sunda Wiwitan bahwasanya Al-Quran itu ada yang sahih, ada yang tidak, itu tidak ada sejarahnya Al-Quran seperti itu. Yang ada yang sahih dan tidak itu hanya hadis. Karena apa dikatakan hadis itu ada yang sahih, ada yang tidak? Karena ucapan Rasulullah ada yang melakukan mengatasnamakan Rasulullah padahal bukan Rasulullah yang berkata. Nah, itulah yang kita klarifikasi. Maka Ya, Pak Dani, di dalam gini, Islam Pak Dani, ada yang saya namanya belajar ilmu mustalahul hadis untuk Nah. menelaah kebenaran daripada ucapan Rasulullah. Kalau ucapan Rasulullah itu benar, berarti itu hadisnya pasti benar. Pak Dani, ini kalau makan babi itu menurut hadis atau menurut Quran haramnya? Al-Quran. Nah, menurut Quran berarti ya. Nah, ini kenapa saya Quran ini enggak sahih? Saya mau tanya gini ke Pak Dani. Menurut Pak Dani, babi itu haram nggak? Menurut Al-Quran itu haram. Kalau saya pengikut, Sekarang Iya. sekarang gini. Itu kan menurut hukum Quran haram. Sekarang gini, ibunya Pak Dani sakit keras, misalkan ya. Ini misalkan, maaf ya Pak Dani. Obatnya itu cuma hanya dengan daging babi. Boleh nggak? tidak boleh. Kalau cuma obat itu ada obat yang lain kata Rasulullah. Kata Allah juga di dalam Al-Quran juga mengatakan obat apabila contoh ya sesuatu yang memabukkan alkohol. Kalau itu bisa dihindari, kita hindari. Kalau memang tidak bisa, terpaksa. Itu namanya istisna. Tetapi tidak menyebutkan banyak yang ulama di situ yang mengatakan, banyak yang ulama yang dengar dulu, mengatakan sebentar kalau dulu, jangan obatnya dipotong cuma dulu. daging babi,
Boleh. Jangan Pak dipotong dulu. Jangan dipotong dulu. Jadi kalau yang di dalam Al-Quran hanya berbicara tentang alkohol. Nah itu baru. Kata Pak Dhani tadi ada daging babi haram. Kok jadi alkohol sih? Enggak, yang di dalam Al-Quran yang membolehkan, yang tidak kalau yang namanya babi tetap haram. Tidak ada alasan untuk obat segala macam, tidak ada. Bisa dipahami? Tidak ada satupun ulama di muka bumi ini, di dunia Islam, yang membenarkan kalau obat penyakit, kalau makan daging babi bisa sembuh, itu dihalalkan, tidak ada. Kecuali alkohol tadi. Tapi obatnya cuma itu, mati dong. Mati atau tidak, yang jelas Allah tidak mungkin memberikan penyakit dengan obatnya babi. Itu sudah menjadi ketetapan Allah. Banyak ulama mengatakan, saya ini sendiri nih, obatnya cuma itu boleh dimakan. Atau tidak ada, bikin aja biawak kan haram. Apa yang bisa yang babi yang obati? Pak Dhani, yang ke Arab itu yang sebentar, yang ke Arab itu disuntik meningitis itu enzim babi gimana? Iya, gila. Jemaah haji wajib disuntik meningitis, yang umroh sama haji bagaimana Pak Dhani? Silakan. Sikilar, saya tidak akan pernah mau menjawab apa pertanyaan Sikilar. Mulai detik ini saya tidak akan pernah menjawab apapun yang dikatakan Sikilar. Saya yang nanya Pak, saya yang nanya. Jadi di umroh dan jemaah haji itu wajib disuntik meningitis enzim babi, bagaimana itu Pak Dhani? Silakan, supaya nggak kena meningitis di Arab Saudi dan mati kepanasan di sana. Kalau saya tanyakan kepada dinas kesehatan, apakah benar meningitis itu yang disuntikkan untuk jemaah haji itu adalah dari babi? Ternyata bukan. Itu dari tulang manusia juga ada. Ini saya kasih tunjuk ya dari Departemen Agama ya. Silakan dulu Pak Sundawiwitan, nanti saya. Oke, sebentar dulu teman-teman, sebentar. Sebentar teman-teman, kita iklan dulu ya. Iklan sholat peduli, PM2 peduli ya. Sebentar. Kasihan. Kenapa Pak? Kok kopi kami di sana? Bikin apa? Ini kopi kami di sini. Bapak tidak usah. Tidak usah Om, tidak usah Om. Astagfirullah. Shalom saudara, kita sudah kami buah masih bersama dengan Mas Suhan, Pak Bobom. Hamba pun bersama dengan korban kebakaran di malam hari ini, korban Borobudur, khususnya dari lingkungan daerah Pak Bobom punya konflik. Saudara-saudara di dalam kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus sebagai hamba Tuhan, hamba mengajak saudara untuk memberikan bantuan yang kita tidak iman, tapi itulah tugas kita sebagai anak-anak Tuhan. Bisa dalam kitab Yakobus 2 ayat 15. Iman tanpa perbuatan pada hakikatnya mati. Mari kita bersama dengan saudara kita saling mengasihi sesudah firman Tuhan dalam Yohanes 13 ayat 34. Hari ini aku mengajak kalian saling kasih mengasihi. Untuk itu jangan kita hanya bercerita, berbuat, harus menyampaikan apa yang disampaikan oleh Tuhan, menyampaikan firman Tuhan. Untuk itu mari kita berbagi bersama dengan saudara-saudara yang mengalami korban kebakaran. Mari saudara, oke, bersama dengan Pak Bobo kembali. Terima kasih banyak. Terus berkati. Haleluya. Amin. Bersama dengan Solata DM2 yang mana Solata DM2 komunikasi kepada korban kebakaran di daerah Kuparan, wilayah Kota Manokwari yaitu di Jakarta.
saudara-saudara yang punya kasih pada kita saling memberikan, saling bantuan. Inilah warga-warga yang mengalami korban kebakaran, saudara, yang masih membutuhkan lurah tangan kasih kepada saudara melalui kepedulian melalui Sholat ABM2 channel. Terima kasih banyak. Semoga segala berkat yang saudara-saudara berikan akan dibalas oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kembali diberikan kepada saya dari hamba Tuhan. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan kita ini masih panjang. Terima kasih banyak. Amin. Ya, saudara-saudara, hingga saat ini dana sudah terkumpul. Ada berita ya di bawah ya. Akan sampai jam 1 dini hari waktu Papua Barat. Dana yang sudah terkumpul sekian ya. Sudah dalam bawah. Silakan lanjutkan. Jadi bentangkan Pak Bom ini meningitis tadi. Teman-teman, saya mau live dulu ya. Biar Dani baca. Lihat itu loh. Sabar. Tuh, biar si Badai juga baca itu Pak Dani ini. Apa itu? Iya, tadi katanya kan babi itu tidak bisa mengobati apapun. Nah, babi ini itu banyak loh fungsinya. Ini baca. Saya bacakan Pak, baca. Saya bacakan Pak, dia nggak bisa baca Pak. Darurat, vaksin meningitis mengandung babi boleh digunakan. Tempo Interaktif Jakarta. Majelis Ulama Indonesia dalam kurung MUI menyatakan vaksin meningitis tetap haram, tetapi diperbolehkan untuk jamaah tertentu dengan mempertimbangkan kedaruratannya. Nah, itu dia. Jelaskan itu. Mana Pak Dani? Ini saya terangkan ke Pak Dani ya, Pak Dani. Kenapa? Ini ulama kan karena itu ya. Haram. Ulama jelas mengatakan haram kan di situ. Tapi boleh. Tapi kan untuk pengobatan boleh. Tadi kata kamu nggak bisa. Sudah dikatakan ya, haram Pak Dani ya. ya. Saya kasih jawabannya buat Pak Dani ya. Kenapa sih babi ini berubah menjadi halal gini? Pak Dani seorang diri. Tidak ada yang menghalalkan. Coba jangan ditambah-tambah ya. Di sini MUI tidak ada menghalalkan. Saya bukan kepada gini Pak Dani nih. Pak Dani berada di dalam hutan. Pak Dani udah kelaparan, nggak ada makanan sama sekali kecuali babi. Daripada mati konyol, Pak Dani pasti makan babi itu. Yang haram berubah menjadi halal. Betul nggak? Betul, kalau itu betul. Ya udah, kalau betul itu jawabannya udah pasti, berarti yang haram bisa berubah menjadi halal. Enak itu. Kalau itu keadaan emergensi. Emergensi ya, artinya darurat. Berarti suhu itu bisa. Ya itulah namanya istisna. Pak Sunda Wiwitan, kalau si hukum Islam seperti itu. Kita Pak Sunda Wiwitan, kan? Pak Sunda Wiwitan, kalau si Madia bilang Islam itu punya pintu darurat Pak. Itu pintu darurat. Pintu darurat. Iya. Itulah istimewanya Islam katanya. Keunikan Islam itu. Itu kalau sudah nggak ada makanan sama sekali di dunia, nggak ada satupun. Kalau masih nggak ada, bisa, ya, Pak. Kalau hukum tetap hukum, ya. Kalau haram biar mau mati kalau juga hukum haram. tetap hukum, haram gini, tetap haram. Hukum Quran itu nggak sahih, bisa berubah. Contohnya itu. Nah. Paham bukan yang berubah, itu Allah sendiri yang memberikan kemudahan. Kalian ya, berarti menjawabnya Islam. Berarti nggak pasti. Allah itu yang maha tahu, yang maha kuasa, dia yang menentukan, bukan manusia. Sudah jelas. Pak Sunda benar. Bisa dijelaskan. Sudah. Pak Sunda benar. Betul Pak Sunda. Pak Sunda benar. Saya setuju. Makanya saya bertanya itu, saya udah pegang jawabannya.
Anda semua mau jawab apa, saya udah tahu jawabannya. Hukum Islam kalian yang ngatur. Bukan Sebenarnya saya begini ngatur. Pak. Sebenarnya Quran gini itu, Pak. Masya Allah. Itu Quran, Pak Sunda. menurut Anda Quran. Pak Sunda. Ya. Halo, Pak Sunda. Sebenarnya Iya, Pak. Tuhan Kalau sudah menciptakan darurat, segala sesuatu tidak itu ada makanan sama manfaatnya. sekali. Tuhan ciptakan segala sesuatu itu ada manfaatnya. Cuman manusia belum tahu waktu itu apa manfaatnya. Jadi seperti kan di Alkitab juga kan di Perjanjian Lama Imamat 11 juga katakan begitu kan. Saya mau Dulu kan tidur, juga selamat. melarang kan juga orang-orang Israel kan memakan daging babi. Iya, Kan? Badai. Memakan Silakan keluar, kepiting. Badai. Selamat tidur. Dilarang memakan cumi-cumi, dilarang memakan itu udang dan lain sebagainya, belut, kelinci dan lain sebagainya. Tetapi pada saat itu kan Tuhan belum berbicara secara terperinci. Kenapa larangannya itu? Kenapa? Sebabnya apa? Kan tidak ada waktu itu. Nah, di abad-abad kita inilah teknologi makin canggih, ilmu kedokteran makin canggih, diselidiki. Nah, ternyata udang tuh mengandung kolesterol yang tinggi. Ya, termasuk cumi-cumi. Kalau kita makan berlebihan, kita akan kolesterol. Begitu loh. Itu seperti kerang juga itu kan dia membersihkan lautan. Kalau kita makan banyak kita bisa keracunan. Begitu. Tetapi itu bukan menghilangkan 10 perintah Tuhan yang seperti Musa terima, tidak. Itu hukum seremonial aja itu. Ya. Begitu. Tapi kalau menurut saya sih semua yang Tuhan ciptakan ada manfaatnya, cuman manusia belum tahu saja. Seperti Pak Sunda bilang tadi itu luar biasa ya. Jadi kalau hukum dikeluarkan itu misalnya di hutan nggak ada apa-apa lagi ketemu babi makan, saya nggak ada masalah kan, nggak membuat dia mati kan. Nah, iya, daripada semuanya kita mati menghasilkan konyol. buang ke jamban, betul kan? Yang keluar dari hati manusia tuh sirik, jahat, dengki, makian dan sebagainya, itu yang haram. Meludahi orang, wajah orang, melumuri orang Ini dengan ada yang tai maki itu nih. namanya Nih. haram, begitu loh. Ada yang maki nih. Nih, halo Bo, ada yang maki Pak MP. Apa dicari banyak terbuang di sampah-sampah sana. Dengar, dia maki HMC. Ini kita lanjut ya. Yang bodoh gitu ya, secara transparan kalau ngomong. Nah, wih, terlihat ya. Dul, anjing lu. Nah itu, ya, itu ada maki tuh. Itu haram. Nah, ayo. Makian yang itu haram benar-benar tuh. Padahal si Dogi gak pernah marah dia kan? Kenapa tapi si Dogi? Betul. Kasihan si Dogi. Betul. Aduh, itu yang Pak Bobong ya saudara-saudara yang di rumah yang dikasihi di dalam kamar itu, sebagai hamba Tuhan menyampaikan, bergaullah sama orang yang mulutnya bagus. Kalau kita bergaul sama orang yang mulutnya sering sebut kandang binatang, tetap otomatis sebut kandang binatang. Kenapa? Pak Bobong punya teman-teman banyak yang dari saudara-saudara yang seberang. Pak Bobong telepon mereka, pasti mereka punya jawaban apa? Darah Yesus. Karena mereka kadang kaget, mereka sebut darah Yesus. Karena mereka selalu bergaul seperti Pak Bobong. Nah, jadi dengan otomatis mereka bisa kata-kata yang baik. Ada, aduh Tuhan Yesus, karena mereka agama lain. Contoh saya, astagfirullahaladzim. Tidak. Nah, jadi kalau kita berbuat baik itu, kita tetap berbuat, katakan yang baik. Astagfirullahaladzim atau gimana dari Yesus ya. Kalau seperti tadi itu kan bukan orang baik. Dia sebut si Dogi, sedangkan Dogi gak pernah buat salah sama dia. Kok disebut-sebut Dogi? Ya, silakan, lanjutkan. Oke, siapa yang mau giliran siapa nih? Yang mau sampaikan? Dani, mau tanya siapa Dani? Dani? Ya Pak, saya belum ini pertanyaan tadi saya belum pada saya dijawab. sudah mau tidur ini karena udah jam. Nah, gini. Ya, tadi belum terjawab tuh Pak, Kembali. Sunda Wiwitan tuh, Pak Dani belum terjawab tuh, Sunda Wiwitan tuh. Coba dijawab yang benar. Oke ya Pak Bobong ya, saya like dulu. Kalau Pak Dani nggak jawab, udah biar udah Pak Dani. Ya udah nggak apa-apa Pak Dani. Ya. Udah ngantuk dia, udah ngantuk. Terima kasih banyak kita hanya ngomong Dani. Pak Dani ya. Teman-teman di sini, salam. Terima kasih banyak Pak Dani ya. Shalom. Salam Salam Pak Dani.